Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Peran Roh Kudus dalam Tanakh atau Kitab Perjanjian Lama. Bapak Ibu yang terkasih, ada seseorang yang sempat bertanya kepada saya bahwa Roh Kudus kok tidak pernah disinggung di dalam Perjanjian Lama. Nah, saya katakan bahwa kalau kita membaca kitab suci dengan teliti, maka kita akan menemukan bahwa Roh Kudus itu juga berperan di Perjanjian Lama. Namun demikian bukan berarti tiga pribadi. Ya, sekali lagi saya katakan Tuhan kita itu Esa atau Ehad, saudara. Kalau tiga pribadi itu karangannya Tertullianus. Itu tiga pribadi yang dikenal dengan Tritunggal. Ya, sementara Tuhan kita itu satu. Ya. Nah, cuman Tuhan yang satu itu dia bisa menjadi sejuta fenomena. Itu gampang sekali, namanya juga Maha Kuasa. Ini yang kadang orang tidak paham, saudara. Saya sudah membahas tentang hal ini secara panjang lebar. Kalau tidak salah temanya adalah jumlah Tuhan. Nah itu temanya, saudara. Itu yang mengcounter tentang Tritunggal, yang selama ini menjadi acuan dalam dunia teologi Kristen yang saya katakan salah. Yang betul Tuhan kita adalah Ehad atau Esa. Tapi dia bisa menjadi jutaan fenomena. Bahkan dia pun bisa jadi manusia, namanya juga Maha Kuasa. Dia mau jadi apa saja juga bisa, saudara. Saya tidak akan membahas hal itu, tetapi saya akan tunjukkan bahwa Roh Kudus itu sudah berperan di Perjanjian Lama. Kita akan lihat satu persatu. Saya menemukan ada sekitar 13 peran Roh Kudus yang bisa saya catat. Namun kalau kita mau cari lagi akan tambah banyak lagi. Tapi ini sekedar untuk memberitahu bahwa Roh Kudus itu tetap berkarya di Perjanjian Lama. Yang pertama adalah Roh Kudus itu juga ada dalam penciptaan. Ya, kita bisa lihat dalam kitab Bereshit 1 ayat yang kedua, dan bumi menjadi tak berbentuk dan hampa. Kegelapan ada di atas permukaan samudera raya, dan roh Elohim ada mengeram di atas air. Roh Elohim itu siapa? Dialah Roh Kudus, saudara. Jadi siapa bilang Roh Kudus tidak pernah disinggung dalam Perjanjian Lama? Mereka selalu berkata, oh Roh Kudus itu muncul setelah Yesua naik, katanya. Tidak, Roh Kudus tetap berperan. Kita lihat yang berikutnya. Roh Kudus memberikan kehidupan pada makhluk hidup di bumi. Di dalam kitab Tehillim 104 atau Mazmur, dikatakan engkau mengirimkan rohmu, mereka pun tercipta dan engkau memperbaharui permukaan bumi. Sekali lagi bahwa Tuhan kita itu tidak bisa menggunakan pola numerik. Ya. Kalau mereka bilang Tritunggal itu kan pribadinya ada 3. Ya sudah keliru, saudara. Nah ini yang kedua, roh memberikan kehidupan. Tanpa ada roh, manusia di dunia ini tidak akan hidup. Kemudian kita lihat yang ketiga. Nah ini, roh kehidupan, roh itu meniupkan kehidupan ke dalam manusia. Kalau Tuhan menjadikan manusia dari tanah, tetapi tidak dihembusi roh kehidupan, maka manusia itu tidak akan hidup, saudara. Jadi kita ini semua adalah rohnya Tuhan sebetulnya, saudara. Ya, hembusan nafasnya Tuhan. Makanya Tuhan sangat menyayangi saudara.
Karena saudara itu bukan diciptakan dari rohnya setan, tidak. Tetapi saudara dijadikan Tuhan dari hembusan nafasnya sendiri. Di dalam kitab Bereshit 2 ayat 7 dikatakan, dan Yahweh Elohim membentuk manusia itu dari debu tanah, lalu dia menghembuskan apa itu? Nafas kehidupan ke dalam lubang hidungnya, dan manusia itu menjadi jiwa yang hidup. Jadi tanpa Tuhan itu menghembuskan nafasnya sendiri, rohnya sendiri, mustahil kita bisa hidup, saudara. Saya tentu tidak akan menerangkan secara detail satu demi satu, karena pasti akan memakan waktu, per poin akan lama. Tetapi saya akan menerangkan tentang peran dari Roh Kudus. Apa saja? Ini tadi memberikan kehidupan, ya. Makanya kalau sampai ada orang yang menolak Tuhan, itu hukumannya berat, saudara. Sangat berat bahkan. Jadi kita harus tetap setia mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Yang keempat, roh itu dikenali oleh manusia. Coba kita lihat di Bereshit atau Kejadian 41 ayat 38 dikatakan, lalu berkatalah Fir'aun kepada pegawainya, dapatkah kita menemukan orang yang seperti ini, seorang yang padanya ada roh Elohim? Nah, di situ orang-orang pandai manapun di seluruh Misraim atau Mesir, tidak ada yang bisa menafsirkan mimpinya mimpinya Fir'aun. Tetapi ada orang yang masuk penjara, dia kasih tahu, oh itu Yusuf itu penuh roh. Ya Bapak Ibu, walaupun saya harus katakan bahwa tidak semua mimpi itu berasal dari Tuhan. Saya pernah menerangkannya bahwa mimpi itu ada dari banyak sumber. Ada sumber dari diri sendiri, itu juga bisa. Tetapi ada mimpi yang berasal dari setan, juga bisa. Mimpi dari Tuhan juga bisa. Ya, ada 3 sumber. Dan saya pernah menerangkan ini secara detail, jadi saya tidak akan menerangkannya kembali. Tetapi yang jelas bahwa orang mendapatkan hikmat yang luar biasa, bisa menafsirkan mimpi itu juga dari Roh Kudus, ya, dari Roh Tuhan. Memang ada orang yang menafsirkan mimpi secara umum. Ya, seperti misalnya kalau ada orang yang giginya tanggal mimpi, itu berarti akan ada kematian dalam keluarga. Kalau saudara buang air besar terus-menerus sampai habis, yaitu nanti akan muncul kerugian yang besar, kira-kira begitu saudara. Itu sama seperti tafsir mimpi secara umum. Tetapi ada mimpi-mimpi khusus yang tidak bisa ditafsirkan dalam bentuk umum, yaitu hanya Roh Kudus yang bisa menerangkannya. Sama seperti Yusuf, saudara. Tidak ada orang yang bisa menerangkan mimpinya Fir'aun, tetapi Yusuf dia punya kemampuan, sehingga ketika Yusuf itu sudah sampai pada titik puncak, maka Fir'aun memberikan julukan Yusuf sebagai Safnat Paneah atau penafsir rahasia, penafsir mimpi, penafsir sesuatu yang misteri. Yusuf mengerti. Kemudian saudara, peran Roh Kudus yang lain, yaitu dia tidak akan betah tinggal dalam orang berdosa. Di kitab Bereshit atau Kejadian 6 ayat 3 dikatakan, dan Yahweh berfirman, Rohku tidak akan selamanya akan berperkara dengan manusia yang juga di dalamnya dia itu daging, tetapi hari-harinya akan menjadi 120 tahun. Nah, ini Roh Tuhan atau Roh Yahweh atau Roh Kudus itu tidak betah
tinggal di dalam diri manusia yang waktu itu kehidupannya itu penuh dengan dosa, saudara. Apalagi kalau kita lihat ini adalah peristiwa yang terjadi sebelum air bah. Itu kehidupan manusia itu pikirannya cenderung kepada hal-hal yang jahat. Apalagi dengan munculnya Nimrod, wah itu sudah semakin kacau balau, tidak karu-karuan, saudara. Sampai munculnya nanti Menara Babel, terus seperti itu, akan muncul tokoh-tokoh jahat. Sekalipun Tuhan sudah bersihkan, seperti contoh zaman Noah. Zaman Noah itu terjadi pembersihan manusia di dunia ini. Karena apa? Karena ada intervensi dari malaikat-malaikat yang menyetubui perempuan-perempuan. 200 malaikat yang dikenal dengan malaikat Nephilim, ya. Sampai akhirnya muncul keturunan raksasa yang tingginya bisa sampai 30-an meter, saudara. Nah, kalau kita lihat seperti itu tuh DNA manusia sudah rusak. Sehingga Tuhan murka. Kita ini kan punya DNA-nya Bapak Yahweh, saudara. Saya sudah pernah menerangkan. Tetapi setan berusaha untuk merusaknya. Sama seperti hari ini. Hari ini hampir semua manusia berusaha untuk dirubah DNA-nya. Dari DNA menjadi mRNA. Wih, itu jahatnya luar biasa, saudara. Makanya Tuhan katakan harus dimusnahkan. Jadi sekali lagi saya perlu memberitahu, saudara. Bapak Yahweh memberikan pengampunan bagi saudara yang sudah menerima tanda bilangan binatang itu. Kali lagi, Bapak Yahweh masih memberikan kesempatan satu kali lagi. Ya, pengampunan itu sudah diturunkan. Tapi nanti kalau sampai ada pemaksaan 666 lagi, saya katakan jangan pernah mau terima. Apapun resikonya, berani atau tidak? Wah, saya kehilangan pekerjaan dong. Bagaimana hayo kalau pekerjaan saudara hilang? Ya Bapak Yahweh sanggup memberikan pertolongan. Wah, nanti saya sekolahnya dikeluarin, bagaimana? Emangnya orang sukses harus dari sekolahan? Tidak. Buktinya dunia ini dikuasai oleh banyak orang yang tidak sekolah, bahkan tidak punya titel. Jadi saya katakan, tidak lama lagi, perhatikan kata-kata saya. Saya sudah mewarning, sama seperti dulu saya sudah pernah mewarning. Hati-hati akan ada pemaksaan. Ini tanda-tandanya sudah muncul, akan ada pemaksaan. Tapi saya katakan, kita harus tolak dengan tegas. Amin? Apapun resikonya. Kalau mereka merangsek bagaimana saudara? Lawan, jangan takut saudara. Ngapain kita takut saudara? Paling-paling mati ya masuk Samayim kok bingung. Ya kan? Nah ini kenapa saya katakan Roh Kudus itu berperan di situ. Tapi dia nggak akan betah tinggal di dalam diri manusia. Karena kondisi keadaan di zaman itu berantakan. Setan berusaha untuk mengubah DNA manusia. Ini munculnya para malaikat, ya, gerombolannya Semiasa. Terus sudah dibersihkan, masih muncul lagi, saudara. Dibersihkan lagi, terus seperti itu. Menara Babel itu adalah saat munculnya Nimrod. Penguasa yang ada di dunia ini yang berusaha juga untuk ngacak-acak dan berusaha untuk menjadi seperti Tuhan. Ini kan jahat sekali, saudara. Sama seperti sekarang. Para penguasa si mata satu itu berusaha untuk menguasai seluruh manusia di atas muka bumi ini. Padahal kalau saudara lihat, wah itu orang-orang sudah bau tanah ya. Tapi otaknya itu ngeri, saudara. Dengan kekuatan keuangannya, dia berusaha untuk kuasai seluruh negara di dunia ini. Tapi tidak untuk kita semua. Amin. Nah sekarang pertanyaannya adalah,
Apakah saudara nyaman kalau tinggal bersama orang yang selalu menentang saudara? Enggak nyaman. Begitu juga Roh Kudus, saudara. Roh Kudus itu tidak akan nyaman tinggal dalam diri orang yang suka menentang dia. Makanya ada ayat firman Tuhan yang katakan mendukakan Roh Kudus, menghujat Roh Kudus. Ya kalau menghujat sudah enggak ada pengampunan lagi. Ya, jadi hati-hati dalam kita melangkah di dunia ini. Waktu kita sudah tidak lama lagi. Amin. Kita lihat yang berikutnya. Yang keenam, Roh Kudus memberikan kekuatan luar biasa kepada para pemimpin. Siapapun. Jangan saudara pikir yang disebut pemimpin itu presiden, no. Yang menjadi pemimpin adalah saudara semua yang memimpin rumah tangga saudara. Itu Tuhan ada di dalam diri saudara. Apalagi orang yang sudah percaya Bapa Yahweh, saudara. Hati-hati. Ya. Orang yang sudah percaya saja masih berusaha untuk dipelesetkan. Ini kan ngeri sekali, saudara. Nah, di poin yang keenam ini kita lihat bagaimana pemimpin-pemimpin itu diurapi oleh Tuhan. Di dalam kitab Bamidbar atau Bilangan pasal 27 ayat 18. Dan Yahweh berfirman kepada Mose dengan mengatakan, ambillah bagimu Yosua anak Nun, seseorang yang padanya ada roh, dan engkau harus menumpangkan tanganmu ke atasnya. Nah, di sini kita lihat bagaimana Mose menumpangkan tangan atas Yosua. Karena Yosua sekalipun dia sebagai seorang pembantunya Mose, tetapi ketaatannya luar biasa, Bapak Ibu. Jadi di sini peran Roh Kudus itu betul-betul nyata. Kenapa juga Tuhan berbicara kepada manusia sebelum Torah itu ditulis, yang dikenal dengan Torah Sebalpe. Itu kan Tuhan berbicara langsung kepada roh manusia yang ada di dalam dirinya. Sehingga manusia itu bisa paham. Oh, Abraham mengembalikan perpuluhan. Siapa yang suruh? Ya, karena Tuhan sendiri yang berbicara. Oh, Abraham harus keluar dari Ur Kasdim. Siapa yang suruh? Itu Tuhan sendiri yang berbicara kepadanya. Ya, Bapak Ibu. Kemudian kita lihat yang lain, yaitu Otniel dan Ehud. Wah, ini kalau saya baca ayat ini, saudara-saudara, ini karena panjang nggak usah baca ya, tetapi ada dua sisi Otniel dan Ehud ini luar biasa, saudara. Dia mengembalikan, yang Otniel mengembalikan bangsa Israel sehingga tertib dan tentram sampai 40 tahun lamanya. Dia tegas menggunakan hal-hal positif untuk melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Lain lagi dengan Ehud, saudara. Otniel, dia memerintah sampai 40 tahun, saudara, dalam kondisi tentram, damai. Kemudian Ehud menjadi hakim, sehingga bangsa Israel aman selama 80 tahun. Dia menggunakan kemampuan tangan kidalnya mengalahkan Raja Eglon. Raja Eglon itu rajanya gendut. Mungkin kalau zaman sekarang banyak korupsinya kali, saudara. Ya, jadi si Ehud ini datang menghampiri Eglon dengan cara, ya triknya pinter, saudara. Dia membawa upeti. Begitu sampai di depan Eglon, dia bilang, oke, sudah ya, saya sudah ngirim upeti, saya pulang. Begitu sudah pulang, dia datang lagi sendirian, saudara. Ingat, si Ehud ini tangan kidal. Ya, kalau orang Jawa bilang kecol, kidal tangannya. Ya, bukan tangan kanan, tapi tangan kiri. Dia memasukkan pedangnya ke dalam, ya, orang tidak tahu. Begitu masuk, kemudian Ehud bilang gini, saya ada pesan rahasia untuk tuanku raja. Terus raja bilang gini, semua pada keluar sana, keluar. Semua keluar, dia masuk ke kamarnya raja,
kamarnya ditutup, dikunci dari dalam, saudara. Lalu si Ehud itu mendekati Eglon, dia mengendap-endap, begitu sudah dekat dia ambil pisau dan ditusukkan ke perutnya, dap gitu. Dan saudara tahu, kitab suci menuliskan karena lemaknya terlalu banyak, sehingga pedangnya itu nggak bisa ditarik, saudara. Ya saking dalamnya, gitu. Akhirnya apa? Ditinggal lari lewat jendela. Orangnya yang di depan nungguin, nggak taunya raja sudah mati, saudara. Ini luar biasa sekali. Sampai akhirnya kondisi menjadi aman, nggak tanggung-tanggung. 80 tahun lamanya, saudara. Nah ini sangat luar biasa, saya juga tidak akan cerita panjang tentang Otniel dan Ehud yang kalau diceritakan, menarik sekali ya. Kemudian apa peran Roh Kudus? Peran Roh Kudus yang lain yaitu mengalahkan orang Midian. Di dalam kitab Shoftim atau Hakim-Hakim 6 ayat 34. Dan roh Yahwe menguasai Gideon. Lalu ditiupnyalah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikalahkan untuk mengikuti dia. Ini paling terkenal ya, peperangan menghadapi orang Midian. Luar biasa saudara, yang sampai disuruh membawa obor dan sebagainya. Saya pernah ceritakan itu. Tapi saya tidak akan lama-lama di sini, kita lanjut saja tentang peran Roh Kudus. Nah, yang berikutnya peran Roh Kudus yaitu Simson yang hebat penuh Roh Kudus. Tapi ingat, jangan saudara pikir orang yang penuh Roh Kudus tidak bisa dijatuhkan. Dia bisa dijatuhkan dengan cara apa? Kelemahan Simson itu ada di mana? Simson itu punya kelemahan, dia seorang playboy, saudara. Playboy itu yang menyukai banyak perempuan, saudara. Pokoknya siapapun perempuan, pokoknya wedok gitu loh. Nah itu dia kalahkan, saudara. Jadi untuk mengalahkan orang yang penuh Roh Kudus, pakai kelemahan dia. Ada orang yang kelemahannya di perempuan, ada orang yang kelemahannya dalam dunia kekerasan, ada orang yang kelemahannya uang, dan ada orang yang kelemahannya macam-macam. Semua orang punya kelemahan. Tetapi kalau dia menyadari kelemahan, dia akan tutup kelemahan itu sehingga tidak menjadi pintu masuk bagi datangnya dosa. Paham Bapak Ibu? Ya. Di sini dikatakan ya, saya bacakan ya. Lalu Simson beserta ayah dan ibunya pergi ke Timna, dan mereka tiba di kebun anggur Timna. Dan lihatlah, seekor singa muda mengaum dan mendatangi Simson. Nah, saudara perhatikan, setiap ada kalimat ini, belakangnya mesti luar biasa. Dan roh Yahwe datang dengan dahsyat ke atasnya, dan dia mencabik-cabik singa itu seperti mencabik anak kambing, tanpa ada apapun di tangannya. Namun dia tidak menceritakan kepada ayah dan ibunya apa yang telah dia lakukan. Muncul kalimat roh Yahwe berkuasa atas Simson. Maka ketika roh Yahwe itu berkuasa, maka Simson memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Singa dicabik-cabik mulutnya. Nanti muncul lagi, maka roh Yahwe berkuasa atas Simson. Pintu gerbang diangkat, ya. Maka roh Yahwe berkuasa. Singa serigala diikat ekornya, kasih obor, dilepaskan di ladang gandum. Muncul lagi, maka berkuasalah roh Yahwe atas Simson. Sehingga Simson bawa tulang rahang keledai menghajar 1000 orang Filistin. Pokoknya ketika ada kalimat roh Yahwe berkuasa, ujung-ujungnya pasti dahsyat sekali, saudara. Sekarang yang jadi pertanyaan, roh siapa yang berkuasa dalam diri saudara? Roh Yahwe atau roh setan? Atau roh kemarahan, roh kebencian, roh kepahitan hati, roh apalagi iri hati, roh gosip, atau roh apa saja itu. Tapi kalau roh Yahwe berkuasa dalam diri saudara, percayalah,
kemenangan pasti ada jadi milik saudara. Haleluya. Jadi jangan sangsikan akan kedahsyatan dari roh Yahweh. Kita lanjut saudara. Nah, roh Yahweh juga mengurapi Daud. Nah, itu sebabnya saya katakan jangan coba-coba mundur dari pelayanan. Mohon maaf ini saya salah ketik ya. Bukan Samuel Alef 10 ayat 13, tapi Samuel Alef atau 1 Samuel 16 ayat 13. Itu 6-nya jadi 0 ya. Salah nulis saudara. 1 Samuel 16 ayat 13 dikatakan, lalu Samuel mengambil tanduk berisi minyak dan mengurapinya di tengah-tengah saudara-saudaranya, dan sejak hari itu sampai seterusnya roh Yahweh turun ke atas Daud, lalu Samuel bangkit dan pergi ke Rama. Begitu diurapi, roh Yahweh berkuasa. Jadi saya katakan, kenapa kalau ada orang yang karena mungkin ada sesuatu mundur dari pelayanan, itu tanggung jawabnya besar. Mundur dari jabatan pendeta, itu besar saudara. Kenapa? Karena sekali dia diurapi, tidak ada pencabutan pelantikan pendeta, tidak ada. Jadi sekali saudara dilantik menjadi gembala atau dilantik menjadi pemimpin, maka jabatan itu akan terus saudara bawa sampai hari matinya. Kecuali kalau saudara mau dicabut jabatannya, minta supaya cabut saya tak jadi orang murtad sekalian, cabut itu hilang ya. Dan dia pasti tidak akan selamat. Atau roh Tuhan sendiri yang meninggalkan saudara. Jadi yang penting adalah apakah roh Tuhan meninggalkan saudara. Simson itu contoh saudara. Ketika dia terus menerus berbuat dosa, sehingga roh Yahweh lari meninggalkan dia. Makanya saat dia berusaha untuk meronta, dia tidak bisa. Dia berkata, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan meronta lepas. Tapi tidak diketahuinya lah bahwa roh Yahweh telah meninggalkan dia. Jadi yang ada hanyalah sebuah gerak momentum saja. Sama seperti kipas angin, kalau dia dikasih strom, kipasnya akan jalan. Tetapi begitu stromnya dicabut, kipasnya masih jalan atau mati? Masih, itu gerak momentum namanya saudara ya. Kemudian kita lanjut yang berikutnya. Nah ini juga salah ngetik lagi saudara. Ketika Saul tidak setia, Roh Kudus meninggalkan dia. Itu 1 Samuel 18 ayat 11. Ya ini bukan 16-14 ya. Lalu Saul melemparkan tombak itu dan berkata, aku ingin menancapkan Daud bahkan ke dinding, tapi Daud mengelak dari hadapannya sampai 2 kali. Sekarang jadi pertanyaan, apa yang menyebabkan Saul ini ditinggalkan Tuhan, saudara? Kalau saya perhatikan, saya amati, Tuhan mulai tidak simpatik dengan Saul ketika Daud mengalahkan Goliat. Seharusnya Saul itu bangga dengan Daud. Dia diselamatkan dari rasa malu yang luar biasa. Tetapi sebaliknya, Saul memusuhi Daud. Kenapa? Karena iri hati. Hati-hati kalau orang iri, saudara. Kita nggak usah iri. Semua berkat itu urusannya sendiri-sendiri antara kita dengan Tuhan. Amin. Jadi nggak usah saudara lihat misalkan orang itu sukses kok aku tidak, iri hati. Lalu bikin ulah, ganggu orang itu bahaya sekali saudara. Kita semua masing-masing punya urusan dengan Tuhan. Ingin sukses, lakukan saja. Apalagi sudah ada mekanismenya melalui hukum law of attraction. Ya, jadi jangan sampai kita konyol saudara.
Banyak tuh pendeta-pendeta yang anti dengan hukum Noah. Makanya waktu pertemuan fellowship saya terang-terangan mengatakan, siapa di sini yang hidup ingin jadi orang miskin, angkat tangan. Nggak ada yang mau. Saya katakan, saudara sudah dikasih mekanismenya hukum Noah kok tidak mau terima. Katanya itu dari Illuminati, dari New Age Movement. Saya tanya, Yesua membuat ungkapan atau kalimat, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa semuanya itu telah terjadi, maka semuanya akan terjadi. Ya, Markus 11 ayat 24. Dan faktanya, apakah itu sinkritisme seperti yang sekarang New Age Movement sudah lahir? Belum ada sama sekali. Ya. Jadi kalau lihat pendeta kaya itu kayaknya apa ya? Risih banget gitu ya. Sudah, selamat saja jadi pendeta miskin, saudara. Ya. Biar nanti pengikut-pengikutnya yang kaya begitu. Kalau saya mah nggak mau, saudara. Amin. Ya. Kita harus sebagai anak-anak Bapa Yahweh hidup diberkati. Cuman yang penting ketika kita hidupnya diberkati itu hati kita kemana gitu loh. Kadangkala orang kalau hidupnya diberkati sudah nyaman, pikirannya jadi ngaco. Nah itu yang Tuhan tidak mau. Jadi kalau hidupnya diberkati, ya kita harus jadi berkat buat orang lain. Amen. Ya. Jadi kita mesti sadari itu, saudara. Karena sekarang ini kan banyak sekali pengajaran-pengajaran dari luar. Ada tuh pendeta yang menentang habis-habisan perpuluhan. Saya bilang nggak masalah. Tetap Anda bayar juga kok. Cuman larinya nggak ke kehilat, larinya nggak ke gereja. Paham Bapak Ibu? Larinya ya ke rumah sakit, urusan polisi, bencana, kan begitu. Yang banyak mengeluarkan uang, saudara. Iya kan? Nah makanya saya katakan kalau kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, nggak usah sok-sokan lah pendeta itu, anti perpuluhan, dia butuh duit enggak? Ya. Kalau saya mengajarkan apa yang kitab suci tulis, jadi kita harus mengetahui kalau roh Tuhan itu sudah meninggalkan dia, bahaya sekali, saudara. Ya, kemudian kita lihat yang berikutnya, yang ke-8. Roh Kudus menginspirasi Daud sehingga memiliki hikmat yang bertambah-tambah. Dalam 2 Samuel pasal 23 ayat yang kedua. Roh Yahweh telah berfirman kepadaku dan firman-Nya ada di lidahku. Makanya saudara, sekalipun Daud itu masih muda, tetapi hikmatnya melebihi orang-orang yang tua. Yang umurnya jauh di atas dia. Kenapa? Ada hikmat Tuhan di dalamnya. Saya seringkali melihat ada orang yang usianya jauh lebih tua dari saya, tetapi enggak pernah pakai hikmat akal budi. Sekalipun sekolahnya tinggi, saudara. Maka saya katakan bahwa ijazah sekolah itu bukan menunjukkan dia punya otak, punya kepandaian. Tidak. Orang punya ijazah itu sebetulnya menunjukkan bahwa dia pernah sekolah. Tapi belum tentu dia berpikir dengan baik. Paham Bapak Ibu? Banyak sekali orang yang pikirannya itu ngaco, padahal sekolahnya tinggi. Tapi banyak juga orang yang nggak sekolah, tapi hikmatnya luar biasa. Banyak sekali di dunia ini. Oleh karena itu, yang terpenting adalah biarkan Roh Kudus menguasai kehidupan kita. Sehingga dengan Roh Kudus menguasai kita, maka kitalah yang akan selalu tampil sebagai pemenang. Hambatan demi hambatan bisa terjadi, tetapi kemenangan selalu menjadi milik kita. Karena kita tahu bahwa hidup di dunia ini kita tidak lepas dari hambatan. Dan Tuhan izinkan itu. Sehingga dengan hambatan-hambatan itu
iman kita menjadi tambah kuat, hikmat kita bertambah-tambah. Tapi selalu kemenangan ada di pihak kita. Kemudian yang ke-9, Roh Kudus menuntun para nabi untuk melakukan sesuatu. Yeskiel 2 ayat 2. Maka masuklah roh ke dalam diriku, selagi dia berbicara kepadaku, dan dia menegakkan aku di atas kedua kakiku, dan aku mendengarkan dia yang berfirman kepadaku. Jadi kalau ada orang yang berkata begini, kitab sucimu itu kan yang bikin manusia. Saya jawab, yes, betul. Karena tidak mungkin Tuhan nulis dari atas ngambilin kertas gitu, tidak. Tapi dia pakai manusia, mengilhamkan segala sesuatu, menguasai kehidupan manusia, sehingga dengan roh yang ada di dalam diri manusia itu bisa menulis sesuai dengan aspirasi dari Bapak Yahweh sendiri. Kalau kita lihat Yeskiel, Yesaya, Yeremia, semua nabi-nabi, apakah dia menulis dari buah pikirannya? Tidak. Dia menulis melalui ilham roh. Tetapi di zaman sekarang muncullah orang-orang yang mengatasnamakan ilham roh dengan berkata, Tuhan bicara kepadaku, benar atau tidak? Tuhan bicara mesti sesuai kitab suci, ada patronnya, saudara. Ada polanya. Bukan Tuhan bicara, tapi dicocok ke kitab suci, enggak cocok. Lah itu siapa yang berbicara? Ya, kita lanjut yang ke-10. Roh Kudus juga menginspirasikan kekudusan. Tehillim atau Mazmur pasal 143 ayat 10. Ajarlah aku untuk melakukan kehendak-Mu, karena Engkaulah Elohimku. Roh-Mu itu baik, tuntunlah aku ke negeri keadilan. Artinya apa, saudara? Kita tiap-tiap hari minta Tuhan berilah saya hikmat akal budi untuk saya bisa menjalani kehidupan ini sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak-Mu. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi dengan kita minta tuntunan dari Tuhan, maka perjalanan kita itu akan dituntun. Melalui apa? Melalui Roh Kudus. Terus bicaranya bagaimana? Ya melalui kitab suci. Seperti ada ayat yang mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dunia ini semakin hari semakin gelap. Dan tuntunan kita hanya satu, Roh Kudus. Andalkan Roh Kudus. Dan ingat, Roh Kudus itu adalah pribadinya Bapak Yahweh sendiri. Jadi dia wajib untuk diajak berdialog. Ya, tapi jangan kebablasan, saudara. Kalau ngajak dialog Roh Kudus, kebablasan tuh ngawur. Misalnya, saya mau pergi ke pasar. Tuhan, saya mau beli sate ini atau sate itu ya. Tolong dong bicara sama saya. Itu kebablasan, saudara. Saya mau beli baju, enaknya yang merah atau yang kuning ya, Roh Kudus, itu juga ngawur, saudara. Kita berdialog dengan Roh Kudus itu misalnya, kita ada dalam perjalanan, kita katakan, Tuhan, perjalanan saya hari ini sangat indah. Aku sangat bersukacita, aku bisa menikmati keindahan alam yang ada. Terima kasih untuk mobil yang Tuhan berikan, terima kasih untuk hikmat yang Kau berikan, terima kasih untuk kepandaian saya bisa setir mobil dan sebagainya. Kira-kira seperti itu, saudara. Ya. Kemudian kita lanjut, tinggal sedikit lagi, saudara. Yang ke-11, Roh Kudus mendorong seseorang untuk memiliki moralitas. Yeskiel 36 ayat 27. Aku akan menaruh rohku di dalam kamu, dan akan membuat kamu berjalan dalam ketetapan-ketetapanku, dan kamu akan memelihara peraturan-peraturanku dan melakukannya. Itu sebabnya kenapa kita kalau mau dengar firman, kita selalu berdoa, Tuhan kami mohon, beri kami hikmat akal budi, supaya firman Tuhan yang saya dengar, bukan cuma didengar tetapi
lakukan juga sehingga kita hidup jadi berkenan, karena Roh Kudus akan terus menuntun perjalanan hidup kita hari demi hari sampai pada titik nafas kita yang penghabisan. Sekarang yang ke-12. Roh Kudus menubuatkan datangnya Mesias. Di dalam Yesaya 11 ayat 2. Dan roh Yahweh akan tinggal padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan kekuatan, roh pengenalan dan takut akan Yahweh. Nah, ini kalau saudara baca, hampir sebagian besar kitab Yesaya itu menubuatkan akan kedatangan Mesias atau Yeshua HaMashiach. Ciri-cirinya itu jelas sekali, saudara. Makanya sampai Tuhan sendiri intervensi kepada orang-orang Yahudi yang pakai topi koboi, rambutnya dipelintir-pelintir, itu orang yang keras dan tidak mungkin terima Yeshua. Tetapi karena ada intervensi dari Tuhan sendiri atas mereka, sekarang banyak sekali mereka yang bertobat terima Yeshua. Sekalipun mereka masih takut-takut. Saya kadangkala ngompori terus, jangan takut sama manusia. Selama dia makan nasi, minum air, nggak ada yang kita takutkan. Amin? Ya kecuali kalau sudah makan paku, makan baut, makan mur, ya, minumnya bensin, solar, oli, nah itu lain masalahnya, saudara. Tapi kalau masih manusia, tidak ada yang kita takutkan. Kita takut hanya kepada Bapak Yahweh saja. Amin? Ya. Dipecat sinode, takut jemaatnya lari. Lah, kok isinya begitu? Kenapa kebenaran tidak kunjung nyampe di Indonesia? Karena ulah dari pendeta-pendeta yang takut, ya, dengan kondisi yang ada. Wah, nanti nek saya dipecat, saya bagaimana? Wah, parah, saudara. Kita harus berani karena Roh Kudus selalu ada bersama kita. Nah, ini yang terakhir, saudara. Nah, ini terakhir. Roh mengidentifikasikan Mesias yang akan datang. Di dalam kitab Yesaya 61 ayat 1. Ini yang pernah dibaca oleh Yeshua saat dia ada di sinagog. Dia katakan begini. Roh Tuhan Yahweh ada padaku, karena Yahweh telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada yang lemah. Dia mengutus aku untuk membalut hati yang terluka, untuk memberitakan tahun pembebasan kepada para tawanan dan kebebasan bagi orang-orang yang terbelenggu. Jadi sangat jelas sekali di situ bahwa siapa sebetulnya Yeshua itu tidak lain adalah Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah kami memberitakan firman-Mu. Biarlah apa yang kami sampaikan ini boleh menjadi berkat bagi umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan lihat pengumuman. Ada pengumuman? Oke. Shalom, berjumpa kembali dalam Alif Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Info donor darah akan diadakan donor darah pada hari Minggu 8 September 2024 pukul 9 pagi di Cilet. Mari ikuti Jalan Sehat Kilat Alif Tau menggelar yang akan dilaksanakan pada hari Senin 16 September 2024. Jalan Sehat dimulai pukul 6 pagi sampai selesai. Bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi untuk door prize dapat memberikan minimal seharga Rp25.000 dan dikumpulkan paling lambat pada hari Kamis 12 September 2024. Untuk info lebih lengkap, dapat menghubungi Bapak Theo di kantor Kehilat. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sampai jumpa di Alif Tau Update News selanjutnya.
Bapak Yahweh memberkati. Ini pengumumannya sudah selesai, kita akan bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali esok di dalam ibadah dan kami akan sama-sama memuliakan Engkau. Terima kasih Bapak Yahweh, tutup bungkus seluruh kehidupan kami dengan kuasa-Mu, sehingga hari ini Engkau menjagai seluruh umat-umat-Mu, memberkati, memberikan kesehatan. Amin. Terpujilah Engkau, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wichuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem leka shalom. Baruk ataba eru faruk ataba sareh. Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit neka ofriat matka ofri fahem teka shikar alapeka wa esteroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misarteka, diberkatilah pakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach beruah hakodes, kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yevarecheka wa yismereka. Yevarecheka Yair Yahweh panau eleka wichuneka. Yevarecheka wa yismereka. Yevarecheka Isa Yahweh panau eleka wichuneka. We Hashem leka shalom, shalom. We Hashem leka shalom, shalom. Yevarecheka wa yismereka. Yevarecheka. Shabbat shalom, selamat pulang Bapak yang berkati kita semuanya. Amin. Yevarecheka. Yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore.
Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.